Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang di surga, Kau memberikan kepada kami alat yang sangat ampuh untuk kami gunakan sehari-hari untuk mendampingi perjalanan hidup kami yang seringkali tidak mudah. Lewat doa Rosario, melalui Bunda Maria, melalui para kudus, melalui Santo Yosef. Semoga kami Kau kuatkan selalu dalam perjalanan hidup kami, dan kami dibantu dalam kesulitan yang kami hadapi. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, doa Rosario, Mawar Suci, Ros, adalah doa yang sangat-sangat sederhana tapi sangat ampuh, yang bersifat meditatif, tapi juga bersifat kontemplatif. Doa yang bisa didoakan oleh setiap orang tanpa banyak kesulitan. Saudara, sekali lagi kita bersyukur dan berterima kasih bahwa lewat Rosario inilah kita dibimbing oleh Bunda Maria, kita dibawa oleh Bunda Maria untuk sampai kepada Yesus. Dan kita tahu bahwa Bunda Maria adalah Bunda Yesus, Bunda Allah yang sungguh peduli, kasih kepada kita. Berkali-kali beliau mengingatkan kita lewat penampakannya. Ya, yang terkenal dalam penampakan di Fatimah. Di situ Bunda Maria mengajak umat Allah untuk berdoa Rosario dengan tegas, dengan keyakinan. Supaya kita berdoa Rosario, supaya tidak ada malapetaka, supaya tidak ada bencana. Tetapi kemudian kita tahu tahun 18 tahun kemudian Perang Dunia Pertama terjadi. Karena umat tidak cukup memberikan perhatian kepada doa tersebut. Dan kemudian juga Bunda Maria mengatakan bahwa bahaya komunisme merajalela di sekitar Eropa, juga Eropa Timur terutama. Ya. Dan itulah yang terjadi kemudian. Ya, saudaraku terkasih dalam Kristus, sungguh doa Rosario merupakan senjata yang luar biasa bagi kita untuk kita gunakan, untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bacaan Injil hari ini ada kaitannya sedikit, saya mau mengatakan bahwa perumpamaan Yesus tentang seorang yang menggedor pintu sahabatnya untuk memberi bantuan makanan karena teman yang lain akan singgah dan dia tidak punya apa-apa. Nah, kemudian karena ketekunannya teman ini, sahabat ini, untuk menggedor pintu untuk memberikan bantuan, meski kemudian si temannya ini tidak berkenan karena sudah cukup malam, tetapi kita melihat bahwa betapa akhirnya temannya ini bersedia membantu. Nah, hal yang tidak jauh berbeda dengan kita. Doa Rosario ini adalah doa ketika kita sedang menghadapi kesulitan, seperti tidak ada harapan, ya, tidak ada makanan lagi yang harus diberikan supaya kita bisa menolong orang lain. Dan itu dilakukan pada malam hari. Ya. Demikian juga dengan doa Rosario. Ya. Doa Rosario adalah doa di mana kita mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, seperti jalan buntu, hopeless. Tetapi Bunda Maria kemudian membuka pintu-pintu yang lain atau jendela-jendela yang lain supaya kita bisa diselamatkan, dalam tanda petik diselamatkan lewat perantara Bunda Maria. Dan itulah yang terjadi, dan banyak kali terjadi demikian dalam kehidupan kita tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari. Bunda Maria melakukan mujizat demi mujizat. Ya, kita bisa lihat contoh dalam banyak kasus, dalam banyak hal. Ya, Bunda Maria sungguh peduli, perhatian kepada kita semua. Saudara, saya pernah mengalami hal yang tidak jauh berbeda ketika saya berada di Manila beberapa tahun yang lalu. Ya, saya mengalami suatu krisis yang mungkin normal, krisis di tengah umur. Ya,
dengan segala kesibukan, dengan pekerjaan dan kesendirian, kesepian, ada problem dengan komunitas, banyak hal. Doa tidak menarik lagi, ya. Kemudian meditasi ngantuk, tertidur. Lalu apa yang saya lakukan? Saya setiap malam mengambil rosario dan mengelilingi lapangan basket dengan berdoa Salam Maria dan seterusnya dengan doa rosario. Ya, sengaja saya lakukan supaya saya tidak tertidur sambil walking rosari disebut. Ya, rosario berjalan terus. Dan kemudian ternyata Bunda Maria ya menyelamatkan saya. Ya, membantu saya menyelesaikan problem batin yang saya alami pada waktu itu. Dan dia mencerahkan, terbuka pintu dan jendela batin saya, dan saya mengerti Bunda Maria membantu saya. Dan karena itulah pengalaman-pengalaman pendampingan Bunda Maria dalam hidup kita masing-masing inilah yang menjadi sumber kekuatan bagaimana kita harus meluangkan waktu paling minimal 15 menit, 20 menit setiap hari. Ya, supaya Bunda Maria membantu menyelamatkan kita karena dia adalah Per Mariam ad Jesum. Melalui Maria kita dibawa kepada Yesus. Kita memahami hati Yesus yang luar biasa. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita umat Allah orang Katolik, peganglah rosario. Ya, doakanlah setiap hari. Apalah artinya 15 menit? Ya, seringkali tanpa kita sadari kita juga mengalami krisis-krisis yang tidak kita ketahui. Yang seolah-olah jalan buntu, yang seolah-olah hopeless, gak ada harapan sama sekali. Ya. Tapi ketika kita memegang rosario dan berdoa rosario, Bunda Maria tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Seperti Bunda Maria ketika di perkawinan Kana tahu bahwa si tuan rumah sudah kehabisan anggur. Sungguh-sungguh kehabisan anggur, tanda bahwa tidak ada lagi sesuatu yang harus diminum dalam perkawinan tersebut. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Ya, Bunda Maria datang kepada Yesus dan terjadilah mujizat, air diubah menjadi anggur. Wah, luar biasa saudaraku terkasih. Demikian juga ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang tak terkirakan, tak terduga dan tak terpikirkan. Tapi ketika kita datang kepada Bunda Maria tahu menjadi kebutuhan kita. Maka mari kita pegang rosario ini. Ya. Pegang rosario dan doakan dengan penuh kerendahan hati. Doa yang simpel, doa yang sederhana, tapi menjadi kekuatan yang tak terhingga bagi kita orang Katolik. Berdoalah rosario, kata Bunda Maria. Ketika memberikan penampakan kepada ketiga anak itu. Dan tanggal 13 Oktober tahun 1917, Maria menampakkan mujizatnya yang luar biasa, yang tak bisa dilukiskan dengan pengalaman kemanusiaan. Matahari menari-nari di atas kota Fatima. 13 Oktober 1917. Jangan lupa nanti tanggal 13. Di saat itulah Bunda Maria menampakkan diri dengan matahari yang menari-nari. Dan hujan yang membasahi Fatima pada waktu itu. Dengan tanah yang basah yang berlumpur menjadi kering seketika. Dihadiri kurang lebih kalau nggak salah 25.000 orang yang menyaksikan mujizat yang bisa dilihat mata. Ya, luar biasa. Nah, dan itulah penampakan Bunda Maria di Fatima yang sungguh-sungguh memberikan penghiburan, kekuatan, keyakinan kita sebagai orang Katolik. Bunda Maria menolong kita. Ya. Juga Bunda Maria memberikan penampakan di Mesir, ya. Di gereja Koptik di sana. Bunda Maria berdiri di atas kubah, ya, gereja Koptik di sana. Dan disaksikan oleh saudara-saudara orang Islam. Bahkan ya, Presiden Gamal Abdul Nasser melihat itu. Dan setelah itu dia membuat katedral itu, gereja itu menjadi lebih bagus. Saudara,
Bunda Maria memakai berbagai macam cara kepada siapapun, kepada orang Katolik atau kepada non-Katolik, kepada orang Protestan, siapapun juga yang ragu, yang tidak pasti dengan Bunda Maria, yang meragukan Bunda Maria berperan penting dalam sejarah keselamatan, tapi tidak peduli. Penampakan di Medjugorje juga demikian. Begitu banyak orang yang tersembuhkan, terbebaskan, ya, dari situasi peperangan di Yugoslavia pada waktu itu, memberikan Bunda Maria, Bunda Perdamaian. Sekali lagi saudara, begitu banyak luar biasa kecintaan Bunda Maria kepada kita. Dan dia memberikan kepada kita rosario. Semoga Anda dan kita semua digerakkan, dikuatkan untuk setiap hari berdoa rosario. Sehingga kita semua diselamatkan, ditebus, dikuatkan oleh perantaraan Bunda Maria. Berkat Tuhan melimpah dalam diri kita semua. Dan semoga rosario melindungi dan menjaga kita. Doa sangat sederhana, tapi luar biasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.